tidur cepat kan malam ini? Ya, oke, aku paham. Gimana kalau aku bantu kamu untuk tertidur lebih cepat malam ini? Apakah boleh? Oke, terima kasih. So, pada malam ini aku akan membacakan kamu 3 buah cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Tapi sebelum itu, aku akan menyalakan lilin aromaterapi terlebih dahulu agar tidur kamu jadi jauh lebih rileks dan lebih nyaman. Oke, ini dia lilin aromaterapinya. Oke, mari kita nyalakan. Gimana? Aromanya sudah tercium belum? Wangi bukan? Ya, ini wangi bunga chamomile. Sangat menenangkan. Oke, let's go. Kita mulai ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama itu berjudul Raja Parakit. Di sebuah hutan yang terletak di Aceh, hiduplah seekor raja burung parkit beserta rakyatnya. Kehidupan sekumpulan burung parkit itu sangatlah damai. Namun, suatu hari di hutan kedatangan seorang pemburu. Akibat kedatangan pemburu, kehidupan di hutan tidak damai lagi. Pemburu memasang berikat di sangkar supaya burung-burung parkit masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Menyadari ada yang tidak beres dengan sangkarnya, mereka berusaha melepaskan sayap dan badannya dari berikat tersebut. Namun, upaya tersebut gagal. Hampir semuanya panik kecuali si Raja Parkit. Ia berkata, "Saudaraku, tenanglah. Ini adalah berikat yang dibuat si pemburu. Kalau ia melihat kita mati, maka ia akan membuang kita. Tunggulah sampai hitungan ke-100, baru kita terbang bersama-sama." Keesokan harinya, datanglah si pemburu. Setelah melepaskan berikatnya, ia mengambil hasil tangkapannya. Betapa kecewanya ia setelah mengetahui kumpulan parkit itu sudah mati. Seketika itu juga si pemburu jatuh terpeleset, sehingga membuat kumpulan parkit yang ada di tanah terkejut dan terbang. Hanya Raja Parkit yang belum lepas dari berikat, tidak mau kecolongan lagi. Maka si pemburu segera menangkapnya. Raja Parkit meminta kepada pemburu itu untuk tidak dibunuh. Sebagai imbalannya, ia akan selalu menghibur si pemburu. Hampir tiap hari ia bernyanyi dengan suara merdunya. Si pemburu akhirnya menyanggupi permohonan Raja Parkit. Kabar kemajuan suara Raja Parkit itu ternyata sudah terdengar hingga ke telinga sang raja. Raja menginginkan burung parkit bersuara merdu itu dengan memberi imbalan kepada si pemburu, yakni menukar burung dengan harta benda yang sangat banyak. Di istana sang raja, burung parkit diletakkan di dalam sangkar emas. Setiap hari Raja Parkit disuguhi makanan yang lezat di sangkarnya. Meskipun ia dirawat dengan penuh perhatian oleh sang raja, Raja Parkit tetap tidak bahagia. Ia selalu ingat akan hutan Aceh tempat tinggalnya. Suatu hari, ia berpura-pura mati. Sang raja sangat sedih atas kematiannya, maka ia memerintahkan penguburannya dengan upacara kebesaran. Ketika persiapan sedang berlangsung,
jawablah atas apa yang menjadi tugasmu, dan jadilah orang yang bijaksana. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita yang kedua, yaitu berjudul Putri Naga. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang naga jantan dan betina di daerah Teluk. Sepasang naga ini berasal dari negeri Cina. Mereka diusir oleh raja karena tidak mempunyai anak. Setiap hari mereka berdoa agar mendapatkan seorang anak. Tanpa disangka, mereka menemukan seorang bayi perempuan yang hanya terapung di tengah lautan. Setelah itu mereka merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang dan menamakannya Putri Bungsu. Dari hari ke hari, bayi itu tumbuh besar dan menjadi anak yang cantik jelita. Pada suatu ketika, kedua orang tua Putri Bungsu muncul dan mencari bayinya yang hilang 17 tahun yang lalu. Pada saat itulah terjadi pertengkaran antara sang naga dan kedua orang tua Putri Bungsu. Ketika pertengkaran terjadi, muncullah seorang manusia bernama Tuan Tapa. Tuan Tapa ini keluar dari persembunyiannya di gua gelap. Tuan Tapa meminta sang naga untuk mengembalikan Putri Bungsu kepada orang tuanya. Akan tetapi, sang naga menolak dan malah menantang Tuan Tapa untuk berduel. Lalu, terjadilah pertarungan antara naga dan Tuan Tapa. Akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh Tuan Tapa. Putri Bungsu pun berhasil diselamatkan dan diserahkan pada kedua orang tuanya. Naga jantan mati oleh lipasan tongkat Tuan Tapa. Sementara itu, naga betina berhasil melarikan diri ke Cina dan memporak-porandakan tempat yang dilaluinya. Tempat yang dilalui naga betina terbelah menjadi dua. Tempat itu menjadi sebuah pulau. Akhirnya pulau itu dikenal dengan sebutan Pulau Dua. Pulau Dua berada di daerah Bakongan. Selain itu, naga betina juga memporak-porandakan sebuah pulau menjadi 99 pulau kecil. Kini pulau itu dikenal dengan sebutan Pulau Banyak yang terletak di Aceh Singgil. Jasad naga jantan yang mati dilipas tongkat Tuan Tapa menjadi sebuah batu. Hingga saat ini, batu itu dikenal dengan Batu Hitam. Sementara itu, daerahnya yang membatu dikenal dengan Batu Merah. Selain itu, telapak kaki, tongkat, peci, dan makam Tuan Tapa dapat dilihat di sekitar kota Tapak Tuan, khususnya terletak di Teluk Tapak Tuan. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Putri Naga ini adalah kembalikanlah apa yang bukan menjadi hakmu. Janganlah sombong akan kekuatan diri sendiri. Oke, next cerita ketiga yaitu asal-usul dari kuil. Alkisah, pada suatu hari, kedua kakak beradik itu disuruh oleh orang tuanya mengembala itik di tepi laut. Untuk menghilangkan kebosanan, mereka bermain layang-layang. Tiba-tiba, datanglah angin kencang yang membuat layang-layang mereka putus. Mereka berusaha sekuat tenaga mengejar layang-layangnya yang putus itu, sehingga lupa pada itik-itik yang harus mereka jaga. Akibatnya, itik-itik yang harus mereka jaga hilang di tengah laut. Setelah lelah mengejar layang-layang yang putus, mereka kembali lagi ke tepi laut untuk membawa itik-itiknya pulang. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak mendapati satu ekor itik pun karena seluruhnya telah hilang ditelan ombak lautan. Dengan perasaan takut karena lalai dalam menjalankan tugas yang diberikan, akhirnya mereka pulang untuk melaporkan kejadian itu pada orang tua mereka. Sesampainya di rumah, mereka segera melapor. Mendengar laporan dari kedua anaknya tersebut, sang ayah sangat murka dan menyuruh mereka mencari itik-itik itu sampai dapat dan tidak boleh pulang ke rumah sebelum dapat. Akhirnya, kedua kakak beradik itu pergi dengan sebuah sampan mengarungi lautan luas untuk mencari itik-itik yang hilang. Setelah berhari-hari mencari ke segala penjuru mata angin, mereka tersesat dan terdampar di sebuah negeri yang bernama Serolek. Saat mereka sampai di negeri Serolek, hari telah gelap gulita. Kemudian, mereka menuju ke sebuah meunasa atau disebut langgar untuk beristirahat karena sekujur tubuh mereka basah dan lelah setelah berhari-hari berada di tengah lautan. Pagi harinya, barulah rakyat Serolek terkejut mendengar ada dua anak terdekat
Serule beramai-ramai menuju ke Maunasa untuk membawa kedua anak itu ke istana Raja Cikserole untuk diberi pertanyaan. Setelah kedua anak itu menjelaskan asal-usulnya, maka raja menjadi iba dan mengangkat mereka menjadi anak angkatnya. Kedua anak itu sangat disayangi oleh Raja Cikserole. Selama kedua anak itu berada di negeri Serule, rakyat Serule makmur, aman, dan sentosa. Hal ini terjadi karena kedua anak itu mempunyai doa atau kesaktian yang menakjubkan. Sebagai pertanda bahwa mereka memiliki doa tersebut, ketika menjelang senja hari, selalu terlihat cahaya menyala-nyala di atas langit negeri Serule. Melihat kemakmuran negeri Serule akibat kesaktian atau doa dari kedua anak itu, maka Raja Lingi yang berasal dari negeri tetangga merasa cemburu. Kemudian ia memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh kedua anak itu. Namun, dalam usaha pembunuhan itu yang terbunuh hanya Muria, kakak dari Segenda. Sementara Segenda berhasil diselamatkan oleh Raja Cikserule dengan menyembunyikannya di suatu tempat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jasad Muria yang terbunuh itu dikuburkan di tepi sungai di desa Samarkilang, Aceh Tengah. Setiap akhir tahun, raja-raja harus datang ke Kutaraja untuk mengantarkan atau mempersembahkan cuk usur atau upeti kepada Sultan Aceh. Kebetulan pada tahun itu, Raja Cikserule membawa serta Segenda. Saat para raja mengadakan pertemuan dengan Sultan Aceh, Segenda yang bukan seorang raja menunggu di halaman istana. Sambil menunggu, ia mengisi waktunya dengan melukis seekor gajah yang berwarna putih. Rupanya lukisan Segenda itu menarik perhatian putri Sultan. Sang putri kemudian meminta ayahnya, yang mana merupakan Sultan Aceh, untuk mencarikan jenis binatang yang dilukis oleh Segenda. Sultan Aceh enggan untuk menolak permintaan anaknya tersebut dan memerintahkan Raja Cikserule bersama Segenda mencari dan menangkap gajah itu untuk dipersembahkan kepada Sultan Aceh. Raja Cikserule sangat kebingungan menerima tugas yang berat itu sebab ia tidak tahu bagaimana cara mencari dan menangkap gajah tersebut. Melihat kebingungan ayah angkatnya itu, Segenda kemudian bercerita bahwa beberapa malam sebelumnya ia didatangi oleh roh kakaknya atau Muria yang dibunuh dan dikubur di desa Samarkilang. Roh kakaknya itu memberikan petunjuk tempat mereka dapat mencari gajah putih. Keesokan harinya, Raja Cikserole yang bergelar Moyang Kaya pergi bersama Segenda untuk mencari gajah itu sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan roh Muria melalui mimpinya. Sampainya mereka ke tempat gajah itu yang saat itu sedang berkubang, dengan segera mereka memasangkan tali kulit ke leher gajah putih itu. Mulanya gajah putih itu diam saja, tetapi tiba-tiba gajah itu berlari dengan sangat kencang. Gajah putih itu akhirnya baru berhenti di dekat kuburan Muria di kampung Samarkilang. Segala macam cara telah dilakukan, tetapi gajah putih tetap tidak beranjak dari tempatnya. Akhirnya mereka menggunakan cara lain, yaitu rayuan yang lemah lembut dan menari dengan meliuk-liukkan tubuh. Melihat tingkah pola kedua orang itu, sang gajah akhirnya terbujuk dan bersedia ikut menuju istana Sultan Aceh. Gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan oleh Raja Cikserole dan Segenda itu akhirnya menjadi cikal bakal tari kuel yang menjadi tari tradisional khas rakyat Gayo. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari cerita berjudul asal-usul tari kuel ini adalah, jadilah orang yang kreatif agar apa yang kamu ciptakan dapat diketahui banyak orang. Oke, tamat. Sudah